Boulevard Radio Episode 4 presents Siapkah kamu kuliah offline di ITB? With Celine and Stephanie. Halo, what's up guys? Ketemu lagi di podcast Boulevard Radio yang akhirnya comeback nih setelah beberapa saat vakum. Dengan aku Stephanie dan Celine, yang tentunya bakal ngobrolin topik yang relatable banget tentang kehidupan kalian dan rencana perkuliahan di ITB. Apa tuh? Yap, sudah siapkah kamu kuliah offline di ITB? Tentunya kita nggak cuma berdua aja ya, Steph, karena di sini juga udah ada teman ngobrol kita yang humble banget dan sefrekuensi buat obrolan kita saat ini. Siapa dia? Langsung aja di sini ada teman offline kita Inas dan teman online kita Vida. Pertama-tama kita kenalan dulu dong pastinya sama dua narasumber yang udah hadir buat nemenin kita ngobrol hari ini. Mungkin boleh kenalan dulu dari nama, angkatan, dan asal jurusannya. Mungkin boleh dari teman offline dulu. Ya, halo, nama aku Inas Anissa dari angkatan 2020, jurusan aku seni rupa. Boleh dilanjut sama teman online. Oke, halo Stephanie, halo Celine. Kenalin aku Vida dari Teknik Kelautan 2020. Salam kenal. Ya, salam kenal juga. Gimana nih kabar dari Ina sama Vida hari ini? Apakah baik-baik aja atau so-so atau mungkin lagi pada stres karena sebentar lagi ada UAS yang bakalan offline ya katanya. Gimana nih kabarnya Inas dan Vida? Baik-baik aja sih. Kalau dari aku cukup panik karena habis ini ada ujian offline kan. Jadi harus belajar lebih lagi. Semangat pokoknya buat Inas ataupun Vida, dan yang pastinya kita tetap berdoa apapun yang akan kita hadapin ke depannya ke Tuhan Yang Maha Esa. Oke, mungkin habis tanya kabar kan gak enak juga ya kalau langsung masuk ke topik nih. Aku mau tanya dulu, kira-kira teman ngobrol kita nih sekarang lagi domisili di mana? Apakah domisili di Bandung atau masih di tempat asal? Aku kebetulan dari Jakarta, cuman udah ngekos di Bandung sekitar 3-4 bulanan sih. Oke, kalau teman online gimana nih? Kalau aku sekarang masih di Solo. Rencana ke Bandung masih habis Lebaran. Oh, oke. Jadi udah ada planning untuk ke Bandung berarti ya? Iya sih, nanti habis Lebaran kemungkinan karena ada ujian offline jadi harus ke Bandung. Oke. Nah, kalau tadi tandanya Inas nih dari Jakarta dan Vida nih asalnya dari Solo ya, benar ya? Iya, betul. Oke, dan Inas sekarang masih stay di kos ya, tandanya kos yang ada di Bandung. Iya, aku di kos di Bandung, betul. Oke, ada rencana nggak nih buat balik ke kota asalnya Jakarta? Aku ada sih, kebetulan udah beli tiket sama 2 teman lainnya buat tanggal 30 pulang ke Jakarta. Tapi nanti bakal balik lagi soalnya katanya ujiannya kan offline ya. Jadi kita bakal balik lagi sih habis Lebaran gitu. Iya, sama aku juga nanti bakalan balik juga ke tempat asal aku. Karena aku juga tapi udah ngebet banget nih pengen balik. Jadinya enak ya buat Vida yang sekarang masih stay di Solo, dinikmatin aja sebelum akhirnya nanti di Bandung dan bakalan kangen di rumah asal, tempat asal pastinya. Nah, kalau misalkan buat Vida sendiri nih, kan kalau Ina sudah pasti nih udah pernah offline. Kalau buat Vida sendiri apakah udah pernah offline nih di ITB? Dulu pernah sih di semester 3, cuman kayaknya masih dalam tahap percobaan gitu. Kayak satu matkul di 2 minggu gitu. Dan baru sekali doang. Oh, pas itu jadinya Vida ngekos kah apa gimana nih? Waktu itu karena yang 2 minggu sekali tuh masih di rumah saudara. Kebetulan ada saudara di Bandung. Cuman rumahnya agak jauh gitu di Ciamek. Jadi jarang ke Bandung. Kalau ke Bandung tuh cuman waktu ada jadwal kuliah offline doang. Oh, tapi walaupun punya saudara di Bandung, Vida nih nanti pas udah kuliah offline bakalan ngekos ya, nggak di rumah saudara?
Iya sih, rencana bakal ngekos karena rumah saudara tuh agak jauh gitu. Jadi kayak capek di perjalanan kan. Oh Jadi iya iya. rencana. Gimana nih, Ines kan sama Vida sama-sama angkatan 20 yang dulunya udah pernah ngerasain online selama 1 tahun di rumah. Kalau menurut kalian berdua rasanya kuliah online gimana sih? Mungkin boleh dari Ines dulu. Aku ya, kalau aku sih online ya sebenarnya gak apa-apa juga sih. Cuman gak enaknya ya gak ketemu teman-teman aja langsung, terus kayak ya interaksinya terbatas, sama kadang-kadang kalau ada materi yang gak paham cuman bisa ngandelin recording atau bahan-bahan materi aja, gak bisa langsung nanya ke dosennya, atau misalnya teman lain juga sama ngawangnya sama kita gitu sih. Gitu. Kalau Vida gimana Vida? Kalau aku sih karena ini ya, aku bukan tipikal orang yang bisa belajar di rumah terlalu lama. Jadi waktu online tuh agak susah karena kan rumah tuh udah kayak apa ya, tempat istirahat lah. Jadi kalau misalnya kuliah online di rumah ya pasti banyak istirahatnya kan. Iya benar. Aku relate banget sih, karena aku juga kalau kuliah di rumah bawaannya pengen santai, main terus, lalu fokusnya cepet hilang gitu kan ya? Betul. Jadi ya meskipun ada plusnya kayak bisa lihat record, cuman kayaknya bakal lebih efektif kalau kuliah offline sih daripada online. Kalau Vida kan lebih suka offline nih, tadi bagusan banget bilang ya. Kalau Ina sendiri gimana? Lebih suka offline atau online? Jujur ya, menurut aku yang paling ideal itu emang hybrid. Soalnya kalau harus ke kampus tiap hari menurut aku nggak efektif juga, kayak buat apa gitu loh, karena banyak tugas yang emang lebih efektif diselesain di rumah gitu sih kalau buat jurusan aku. Terus kalau misalnya online terus juga kan stres juga, jadi hybrid menurut aku opsi yang paling emang efektif sih, begitu. Tapi sayangnya ke depannya kalau corona udah hilang nggak mungkin ya ada pilihan hybrid, pasti opsinya offline. Betul sih. Oke, ngomong-ngomong soal interaksi nih, aku mau nanya. Kita kan kalau kuliah nggak mungkin lepas dari kerja kelompok ya. Apalagi kalau transisinya dari online ke offline, aku mau nanya nih, buat teman offline kayak gimana sih transisinya dari tiba-tiba kerja kelompok yang online via Zoom atau Meet gini, terus tiba-tiba ada kerja kelompok yang harus offline gitu. Kira-kira ada nggak? Boleh diceritain mungkin pengalamannya? Nah, kalau dari aku sih, transisi dari online ke offline, kerja kelompok justru malah lebih seru gitu loh, soalnya lebih ketemu dan bonding sama teman-temannya. Soalnya kalau online kan maksudnya ngobrol sih, cuman kayak bener-bener terbatas dari layar, habis itu matiin Zoom, udah kayak nggak kenal lagi gitu. Kan kalau offline jadi lebih kenal, dan habis kerja kelompok kita beneran berteman, terus jadi kayak bisa hangout gitu-gitu sih. Dan nggak ngilang-ngilang gitu kerja kelompok gitu sih. Apalagi SR gitu ya, kayak Betul. penting banget lihat hasil karya teman-teman mungkin atau gimana. Benar-benar, kalau di rumah kan pembandingnya tuh gak ada gitu. Aku sendiri karena aku juga FSRD kan. Ya jadi aku relate banget sih, kayak harus ngeliat karya teman-teman juga. Kamu DKV ya, Shelin? Iya, aku DKV. Oh, oke. Ya. Oke, kalau temen online gimana nih? Mungkin ada keluh kesahnya selama kerja kelompok online gitu? Kalau kerja kelompok online tuh kalau plus minusnya, mungkin plusnya dulu tuh lebih ini sih, bisa kayak tiba-tiba meet, tiba-tiba Zoom gitu kan. Kalau offline kayaknya harus agak direncanain dulu gitu. Cuman kalau online kan bisa kayak nanti malam Zoom ya, dan bisa nggak harus buang waktu yang banyak gitu untuk ketemuan. Cuman minusnya ya cukup banyak juga ya, kayak kalau misalnya susah di reach, jadinya harus nge-backup pekerjaan temen, terus habis itu kalau misalnya ternyata tidak sesuai yang kita inginkan juga nanti revisinya agak susah gitu, karena kan komunikasinya juga susah kan kalau online. Paling Ya, kayak setuju gitu. sih, setuju. Aku dulu juga zaman online meet sampai jam 1 itu masih slow aja gitu. Kalau kerja kelompok yang offline mungkin agak susah ya, meet sampai Iya setengah benar. malam kayak gitu.
Benar-benar. Oke, mungkin teman online kita nih, Vida, ada ekspektasi mungkin kalau kerja kelompok offline nih kayak gimana gitu? Ekspektasinya paling ya kalau offline tuh bisa ngobrolnya bisa lebih bisa lebih ke semua orang gitu. Kalau online kan kayak kadang cuma satu orang yang on mic gitu kan. Kalau offline kita kan langsung bisa ngobrol satu persatu atau kayak gitu. Jadi ekspektasinya sih semoga kalau kerja kelompok offline gak cuma kerjaan yang kelar tapi juga ada bonding gitu loh. Kalau online kan kadang cuman kayak oh ya udah kerjaannya kelar terus udah. Lebih Kalau nyambung offline tuh juga gitu ngobrolnya ya? iya benar. Jadi habis pulang kerja kelompok tuh kayak nggak cuman kerjaan kelar tapi juga dapat teman baru gitu. Setuju. Nah, sekarang di jurusannya Ines sama Vida kan kita dari tadi ngomongin kerja kelompok, lalu pada juga cerita tentang bonding. Udah punya temen deket belum nih? Yang bisa diajak ngobrol santai, tapi ngobrolnya tuh bukan cuma tentang saling tanya-tanya tugas aja, tapi yang emang temen hangout lah bisa dibilang. Mungkin boleh dari Vida dulu. Ada sih udah cukup karena dulu pas waktu osjur juga kan bukan dipaksa sih kayak ada beberapa program yang buat bonding tuh kayak acara angkatan dan sebagainya. Jadi sekarang sih udah ada dan cukup banyak gitu teman yang deket. Dan ini sih menurutku tanda teman deket itu ketika kita udah bisa minta tugas ke dia gitu. Kayaknya itu udah bisa dibilang deket. Karena kalau nggak deket kan kalau mau minta agak sungkan kan. Jadi Iya, ya lumayan lah. benar-benar juga. Kalau misalkan Ines gimana? Aku ada sih kebetulan aku juga ngekos sama 2 temen aku yang sejurusan gitu kan. Kita tuh suka ngerjain tugas sampai nggak tidur atau misalnya sampai nginep-nginepan gitu loh. Kayak ngejar deadline bareng. Terus kadang-kadang kita juga suka kayak udah stres banget nih ngajak-ngajak temen yang udah ada di Bandung juga buat pergi ke suatu tempat gitu kan. Jadi ya ada sih lumayan gitu. Emang seni rupa ya kebiasaan susah banget ya tidur kalau seni rupa karena tugasnya juga aku sering banget denger gila-gila banget. Iya, terutama yang patung-patung nih. Tapi untung banget ya tandanya Ina sama Vida sama-sama udah punya temen deket karena banyak banget yang aku denger karena online justru jadi nggak bisa deket sama orang. Tapi untung banget sih kalau misalkan udah punya. Mungkin aku mau nanya nih ya ke temen online nih, teman online kita Vida. Kalau di rumah aja nih, berarti enak dong kayak ada makanan dari orang tua terus nggak usah biaya transport dan nggak keluar uang untuk kos gitu-gitu. Gimana nih? Iya betul banget. Karena apalagi ini kan bulan puasa kan. Sebenarnya aku tuh bukan tipikal orang yang bisa bangun pagi gitu loh. Ya kayaknya standar cowok mahasiswa lah ya, jadi bangunnya siang gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya aku di kos bakal skip sahur banyak deh. Karena di rumah kan masih ada orang tua, ada ibu yang bangunin terus nyiapin sahur gitu. Kayaknya kalau aku ngekos tuh bakal skip sahur atau sahurnya cuma minum doang beberapa kali. Jadi lumayan lah kalau di rumah doang enak. Berarti puasanya belum bolong nih ya? Belum ada skip sahur? Alhamdulillah sih. Oke. Kalau untuk teman offline nih mungkin transisinya kayak mikirin biaya-biaya gitu ada kesulitan tersendiri nggak sih? Kalau aku sih dari biaya alhamdulillahnya enggak sih ya, cuman lebih ke bangun sahur. Karena kan begadang terus yang ngerjain tugas, jadi kalau misalnya nggak bangun, ya sebenarnya kita saling bangunin juga sih. Cuman kan ya kalau kebablasan aja gitu, misalnya nggak sahur. Tapi terus gitu kita harus mikirin makanan buat buka apa nih, buat sahur apa nih gitu. Kadang-kadang aku juga nyetok sesuatu yang frozen gitu sih, supaya nggak usah beli ke depan terus gitu. Ya gitu sih paling kendalanya. Berarti stok makanan frozen kayak nugget gitu-gitu berarti ya? Iya, chicken wing gitu-gitu. Oh, oke. Sejauh ini gimana nih? Puasanya aman? Atau udah ada bolong? Bolongnya karena mungkin halangan aja sih. Oh, Tapi oke. nggak sahur kemarin sekali.
Berarti udah ngerasain plus minusnya offline online di segi biaya gitu mungkin ya? Iya sih, lumayan. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke Ines yang udah sekarang juga lagi ngekos kan. Kan asalnya dari Jakarta, lalu sekarang udah di Bandung, dan tadi katanya udah ngekos dari sekitar 4 bulan yang lalu ya. Nah, itu pernah gak sih ngerasain homesick? Kayak kangen banget sama rumah, pengen cepet-cepet balik. Oh, pernah banget. Jadi waktu sebulan pertama itu tuh aku pengen pulang mulu. Jadi kan waktu sebulan pertama itu aku ngekosnya belum bertiga sama teman aku kan. Itu bener-bener di kosan sendiri, nyari makan sendiri, dan masuknya kan waktu itu baru seminggu sekali gitu kan. Aduh, itu homesicknya udah bener-bener yang kayak stres banget gitu loh, yang kayak udah pengen nangis gitu. Terus kayak akhirnya aku ke kosan teman aku kan, terus kayak ya udahlah gue pindah aja ke kosan yang rame gitu. Terus habis itu langsung kayak hilang semua si homesicknya pas ketemu orang-orang gitu sih kalau aku. Ya, aku juga relate banget sih. Aku awal-awal di Bandung juga setiap malam rasanya kok sepi, kok pengen cepet banget balik. Gitu. Tapi makin Iya. lama emang makin kebiasa sih. Ina sendiri tapi sekarang akhirnya udah kebiasaan ya? Udah. Malahan aku kayak nggak pulang-pulang. Kalau aku sih masih tetap pengen balik sih. Masih tetap ngerasa ya rumah paling terbaik lah. Iya sih, aku mau pulang tapi tugasnya itu loh. Oh iya bener sih. Anak seni rupa ya emang banyak banget yang harus dikuli. Aku mungkin mau ngelanjutin yang tadi ya. Kan ngomong-ngomong soal homesick nih, pasti ada fase-fasenya kayak secara mental dan emosional kayak rasa breakdown banget nih. Itu ada caranya nggak untuk ngelewatin itu semua gitu buat teman offline kita, Ines? Kalau misalnya kan nonton kayak Netflix gitu-gitu ya misalnya. Cuman kalau itu udah nggak mempan banget, biasanya aku nelfonin semua orang. Aku nelfonin kayak temen SMA atau temen yang di kosan lain. Pokoknya aku nelfon siapa aja sih. Terus kayak ngobrol sambil ngerjain tugas atau ngerjain tugasnya lewat Zoom bareng-bareng. Gitu sih supaya nggak ngerasa sendiri aja gitu. Oke, kalau misalkan selain homesick nih, mungkin ada lagi kayak fase-fase mental breakdown lainnya. Apa ya? Kayaknya selain homesick gak ada sih soalnya. Oh, jadi Iya. homesick aja gitu kendalanya ya? Iya, kalau aku Kangen sih banget. gitu. Iya. Ya dulu sempet sih, kayak kangen banget sama Jakarta, kangen macetnya, kayak itu agak impossible sih, tapi kayak ternyata kangen juga gitu. Iya, soalnya aku dulu di rumah kan 4 bersaudara ya, jadi rumah tuh nggak pernah sepi gitu kan. Terus tiba-tiba harus ngekos sendiri gitu, Ya. jadi kayak wow. Itu Sangat. kerasa banget. Iya. Tapi untungnya ada temen kosan kali ya, jadi Iya. sepi banget. Makanya begitu aku ke kosan temen, kayak udahlah gue pindah aja, kayak gitu. Gak sanggup sendiri gitu loh, ngekos sendiri aku nggak mau lagi gitu. Teman satu kosannya berarti juga anak seni rupa atau beda jurusan? Iya, anak seni rupa. Jadi aku ngekos sama 2 anak seni rupa lain gitu loh sekarang. Aku sempat pindah kosan gitu. Jadi sebelumnya itu sendiri gitu ya? Iya. Dan itu gak enak banget. Aku gak mau lagi. Kerasa banget berarti ya homesicknya. Benar. Kalau boleh tahu nih udah berapa kali kuliah offline? Udah sering kali ya? Oh, aku sering sih pokoknya tiap ada offline aku selalu datang gitu. Kayak misalnya seminggu tuh bisa dikatakan 2-3 kali ke kampus. Oh, cukup intens berarti. Kalau aku sendiri sih kayak karena DKV mungkin kali ya. Jadi cuma kayaknya seminggu sekali gitu sih. Iya. Wah, emang kamu mata kuliah studionya kayak cuma 1 gitu atau gimana deh? Sebenarnya ada banyak, cuma karena mata kuliahnya itu bisa diajarin lewat online gitu. Kayak harus datang ke kampus, jadi dosen pada mager juga mungkin ya. Oh iya sih, soalnya DKV kayak digital gitu ya. Digital banget. Kalau boleh tahu di seni rupa tuh matkul apa aja yang offline? Yang offline tuh aku studio seni rupa udah pasti ya. Itu kayak yang bikin patung, bikin lukisan gitu-gitu segala macam. Sama satu lagi tuh gambar 3. Gambar 3 itu ya pokoknya gambar aja sih. Biasanya gambar model dan lain-lain gitu. Soalnya kan harus benar-benar asistensi sama ininya kan, sama dosennya langsung.
sama ada sih mata kuliah umum teman aku yang offline itu namanya teknik kertas gitu. Itu sering juga offline. Jadi bisa dibilang seminggu lumayan terisi dengan offline sih gitu. Iya, kebayang sih chaosnya kayak gimana. lumayan. Lalu tadi kan Ines udah offline ya, lo juga ada cerita lagi ngekos sama 2 teman seni rupanya yang lain. Nah, sebelum ketemu kan pastinya ketemunya online dong, dan mungkin udah ada bayangan-bayangan kayaknya temen aku yang ini tuh kayak gini gitu. Tapi pas ketemu langsung tuh first impression-nya gimana ya? Apakah sesuai sama yang di bayangan Ines atau ternyata beda banget gitu? Oh, kalau itu sih lumayan kaget juga gitu loh waktu pertama kali offline, soalnya ada temen yang pas ketemu tiba-tiba tinggi banget gitu loh. Atau misalnya temennya tiba-tiba, wow ternyata dia tuh kalau personanya di online itu kayak galak gitu loh. Tapi pas ketemu kayak ya udah gitu approachable gitu sih. Kayak gitu kebanyakan. Aku juga sih punya temen yang kayak gitu. Aku ngebayangin dia gak akan setinggi itu. Pas ketemu langsung aku juga kaget banget sih, gila orangnya tinggi banget. Iya kan? Makanya. Emang beda-beda tuh orang kalau misalkan offline sama online tuh kayak jarang banget yang sama persis. Yes, betul banget. Kalau ngomong-ngomong soal kos lagi nih, bisa diceritain nggak kehidupan kos selain kayak seputar sahur dan lain-lain nih? Gimana sih rasanya mungkin biar teman online kita bisa dengar dari orang yang udah pernah ngekos juga nih. Dari teman offline kita gimana? Ngekos ya. Bedanya sih ini sih, kayak kalau di rumah kan kita semuanya udah disiapin sama keluarga, misalnya dari makan atau misalnya bangun tidur deh gitu. Kalau misalnya alarm kita nggak bangun aja pasti dibangunin kan. Nah kalau di kos gitu ya harus mikirin semuanya gitu sih, kayak buat survive sehari-hari gitu. Kayak makan aja deh, misalnya nggak puasa kan 3 kali sehari gitu ya, kalau paginya nggak beli gitu ya udah telat makan mah dan segala macam gitu. Terus misalnya telat bangun aja kan belum harus mandi gitu kan, ya udah telat ke kampus gitu sih sebenarnya. Pokoknya semuanya benar-benar harus kita sendiri yang ngatur gitu. Bener-bener mandiri berarti ya? Iya. Berarti kalau udah sering mah gitu, pengobatannya udah masuk ke pengeluaran sehari-hari gitu ya? Udah. Oke. Jujur aku sering banget nih. Iya, jujur aku sering kayak kalau mau rian tugas kan misalnya ngopi gitu kan. Habis itu langsung minum promah gitu loh. Aduh. Kok takut banget ya dengernya? Enggak. Jangan diikutin. Oke. Kalau pengeluaran nih gimana? Udah biasa berarti ya? Kayak ngehitung per bulan harus keluarin berapa gitu mungkin. Nah, kalau di pengeluaran ini sebenarnya rada unik sih. Misalnya kita udah bikin target nih, mau keluarin sehari segini, mau makannya hemat-hemat gitu. Tapi dari tugas suka tak terduga gitu. Itu setuju banget. Ya kan? Yeah. Jadi kayak misalnya tiba-tiba, misalnya aku deh bikin patung gitu kan, beli clay gitu. Udahlah gue beli clay, misalnya 300 gitu kan. Kurang, beli lagi gitu sih, yang jadi pengeluarannya banyak sebenarnya. Ya itu aku relate sih. Kalau aku pengeluarannya banyak di print karena aku DKV. Wah, iya sih, Ya. benar. Kadang kalau salah ngeprint suka suruh ulang depresi gitu. Aduh, gue gitu. Belum kalau misalnya lupa convert ke ini ya, CYMK. Nah, iya itu. Aduh, ingetnya kemana jadinya. Aduh, jangan diceritain itu. Stefani lagi di mana ya? Gimana? Sorry, Stefani bukan FSRD ya? Bukan, aku FMIPA. Oh, oke. Sorry. Nggak apa-apa. Oke, aku mau tanya lagi nih. Kalau misalnya buka-bukaan nih ya, untuk sebulan, biaya untuk living cost seorang anak SR gitu, itu kira-kira berapa? Berapa ya? Jujur aku gak ngitung sih, tapi kurang lebih mungkin, ini di luar kos ya? Iya, di luar kos. Di luar kos, mungkin 1,5 sampai 1,7 deh. Berarti tapi kalau untuk savingnya itu cukup ini ya, cukup tight gitu ya? Itu dengan saving yang tight.
Iya ya. Mm. Mungkin kalau untuk tips buat temen online gitu ada nggak dari Ines? Apa ya? Soal pengeluarannya gitu. Ini sih jangan sering-sering nongkrong. Jangan sering-sering nongkrong. Terus kalau misalnya ada makanan yang murah gitu kan, tadinya kan aku pikir kayak lebih murah delivery gitu kan, kayak banyak promo segala macam, tapi tetap aja banyak promo itu lebih murahan kalau beli langsung gitu loh. Kayak lebih murah warteg, lebih murah jajanan yang ada di sekitar kosan daripada ngegojek atau Shopee Food gitu-gitu sih. Oh, kalau di warteg deket kosan nih kira-kira berapa sekali makan misalnya? Jujur itu murah sih, kayak kamu tuh 13.000 udah bisa kenyang. 10.000 sebenarnya udah bisa kenyang, Dri. Yes. Itu murah banget sih, Iya tergolong. kan? Dan di Sementara, Bandung juga banyak banget makanan murah sebenarnya. dan kalau warteg lumayan bergizi gitu loh, nggak kayak tepung doang isinya. Iya ya. Di warteg juga banyak makanan vegan kalau nggak salah nih. Iya. Iya. Soalnya aku kalau nggak makan sayur kayak aneh gitu perutnya kan, jadi warteg Iya the iya. best. Aku relate banget sih sama yang tadi warteg kan sama apa sih belanja Gojek gitu-gitu. Aku juga ngerasa mendingan cari jajanan yang deket-deket kos. Kalau misalkan Gojek tuh pasti 20 ke atas ya harganya. Tapi kalau misalkan beli di dekat-dekat kos tuh emang 10 ribuan aja banyak sih yang dapat kalau kita ya Setuju. pintar-pintar nyarinya aja gitu. Setuju banget. Bener. Nah, Bolvin semuanya udah tahu belum nih? Kan kabar burungnya kita bakalan ada UAS offline loh. Kalau di Siksi TPB ya, dimulainya tanggal 9 Mei. Tapi kalau jurusan mah random banget ya, dengar-dengar kayak semua mau dosennya aja gitu. Kalau untuk temen online kita nih, Vida, gimana? Berarti kan harus siap-siap ke Bandung ya kan? Udah punya ekspektasi kali ya, kalau offline tuh bakal kayak gimana? Iya sih, kuliah offline. Terus sebenarnya kalau kuliah offline agak nggak terlalu ini ya, nggak terlalu panik gitu. Yang lebih kaget tuh karena ada ujian offline kan. Dan bener kalau jurusan tuh kadang dosennya agak random gitu loh. Jadi kayak tiba-tiba pada waktu kelas biasa terus tiba-tiba ada UTS gitu. Jadi ya persiapannya dan ekspektasinya semoga belajarnya. Habis ini sih belum belajar. Cuman semoga nanti kalau udah ujian offline, pas ujian bisa ngerjain gitu kan inspirasinya. Berarti ujiannya sering surprise dari dosen gitu ya? Bukan surprise sih, tapi kayak di luar jadwal yang ditentukan gitu loh. Ada satu dosen Iya, yang kayak iya. gitu. Kalau secara finansial atau mental, Vida gimana nih persiapannya? Udah siapkah buat offline nanti? Kalau secara finansial sih siap nggak siap ya, karena ujian offline kan harus pasti beli tiket ke Bandung, terus juga ngirim motor ke sana gitu kan juga pasti butuh biaya. Terus nanti cari kos juga pasti juga butuh biaya gitu. Jadi kalau dari finansial sih siap nggak siap. Kalau dari mental sih kayaknya kalau soal offline kayak cukup siap karena dulu kan juga pernah. Paling kaget-kagetnya udah dulu gitu kayak yang diomongin tadi kayak ketemu temen yang ternyata kenapa ini dia tinggi banget ya kalau di online kayak setingginya nggak terlalu jauh gitu tapi pas waktu ketemu 186 gitu jadi kan kaget-kagetnya udah dulu gitu kalau soal mental paling soal finansial cukup harus disiapin lagi sih gitu. Ya buat Vida, selamat mempersiapkan lah ya. Semoga nggak kagok-kagok banget lah pas akhirnya offline di sini. Iya benar paling kalau misalnya ada rekomendasi kos murah atau rekomendasi tempat makan murah gitu bisa lah nanti membantu Warteg finansial sedikit. warteg deket kos selalu yang terbaik. Iya benar. Warteg sih penyelamat ya kalau di Bandung ya. Benar banget. Mungkin aku bisa nanya-nanya lagi nih ke Inas kali ya, yang udah tinggal di Bandung selama beberapa lama nih. Mungkin tadi aku udah nanya soal informasi tips-tips dalam pengeluaran. Kalau dalam hal lain mungkin yang bisa disampaikan ke Vida, kira-kira ada nggak ya? Kalau dari aku,
ini sih paling kalau bisa ngekos sama temen sejurusan sih. Itu ngebantu banget soalnya kayak misalnya kita panik nugas atau panik ini itu kayak langsung aja ke toko-toko sebelah gitu atau ke depan. Soalnya kalau beda kosan tuh kayak tetap aja gitu terasa sih. Temen aku punya temen yang ngekos sendiri dan dia tuh ujung-ujungnya kayak selalu end up di kosan orang gitu loh. Gitu. Karena perlu buat tugas atau bahkan buat nemenin aja gitu loh. Kalau bisa sih cari kosan yang emang ada teman sejurusan sih gitu. Berarti itu udah ngebantu banget dalam perkuliahan offline Inas selama ini ya? Yes. Bersama teman-teman satu kos. Aku dulu juga pernah satu kos sama temen DKV aku, tapi aku harus pindah dan selama di kosan baru ini aku ngerasa si lonely-nya dapet banget. Kenapa pindah? Karena dulu masalah parkiran sih, karena aku dulu juga bawa mobil gitu dan parkirannya sempit, jadi harus pindah. I see. Wah, oke. Pasti kalau misalnya ngomongin offline sama online tuh pasti banyak sekali plus minus dan banyak sekali perspektif masing-masing. Ada yang lebih setuju offline lah, ada yang lebih setuju online atau ada yang lebih setuju hybrid kayak Inas tadi. Tapi menurutku ya kita sebagai mahasiswa kan juga tidak bisa idealis lah maunya online atau maunya offline. Kalau misalnya keputusan dari kampus mengharuskan kita offline atau mengharuskan kita offline, nantinya siapa tahu ya mau nggak mau harus bisa ini sih prepare diri sendiri dengan segala kemungkinan. Karena pasti ya keputusan itu udah dipikirin matang-matang gitu. Dan tetap semangat nanti ujian offline ya teman-teman. Semoga kita semua bisa dapat nilai yang sama kayak online gitu. Amin. Kalau misalkan dari Inas nih gimana? Ada closing statement kah? Iya, kalau dari aku sih ya sebenarnya agak masalah sih mau online, offline atau hybrid. Cuman yang kadang-kadang bikin kendala gitu ya. Kenapa ITB itu suka tiba-tiba gitu loh. tiba-tiba online, tiba-tiba offline, tiba-tiba hybrid. Maksudnya kalau emang ada kebijakan atau keputusan gitu, kenapa nggak dikasih dari berbulan, setidaknya sebulan deh, atau misalnya 3 minggu gitu. Jangan tiba-tiba minggu depan offline, minggu depan hybrid, minggu depan ini gitu. Karena kan kita juga harus nyiapin gitu loh, dan gak semua jurusan itu bisa dimendadakin kayak gitu loh, gitu sih. Dan sisanya ya semoga kita semua online offline nilai tetap bagus, amin. Udah deh. Setuju banget sih sama tanggapan Inas tadi. Oke, jadi teman-teman dari obrolan kita tadi pasti ada plus minus antara offline sama online ya. Tapi yang pasti kita semua udah nggak sabar untuk full offline dan ketemu teman-teman sejurusan atau sefakultas nih ya. Kalau dari Stefani gimana? Kalau dari aku nggak mau jauh-jauh sih dari UAS offline. Buat teman-teman yang sebentar lagi bakal UAS offline, semangat mempersiapkan diri, semoga dapat hasil yang terbaik dan amin banget. Sama kayak online-nya, nilai-nilainya tetap sama. Semangat juga buat Kak Fida dan juga Kak Inas. Makasih banyak udah mau nemenin kita ngobrol-ngobrol hari ini. Makasih juga, thank you udah ngajakin podcast. Iya benar, thank you ya buat Stefani sama Shelin, keren. Semoga nanti dari obrolan ini aku bisa dapat insight baru lah soal kuliah offline. Thank you juga Ines, keren. Amin, semoga bisa saling ngasih insight ya buat Kak Ina sama Kak Fida. Ini juga aku sama Kak Shelin juga ya, jadi saling dapat insight ya nggak sih? Ya, bener banget. Offline nanti kita tetap bisa ngobrol-ngobrol kayak gini lagi ya. Semoga episode kali ini bermanfaat buat Bulzen dan juga narasumber kita kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya teman-teman Bulzen. Dadah. Boulevard Radio Episode 4. Go listen on IGTV, Spotify, and YouTube Boulevard Radio. And don't forget to like, comment, and share. Thank you. See you next episode.